semakin banyak partisinya, semakin kecil nilai nilai dalam satu partisinya, satu bagiannya itu, artinya dipecahnya, dibaginya menjadi lebih kecil ya. Nah, semakin kecil ini nilai partisinya ini, maka akan semakin akurat ya untuk pendekatan hasil luas daerahnya. Nah, ini kan berarti udah. Nah, ini di volume ini kita kan. Nah, kalian kan bisa mempartisi ini. Kalau kita hitung kan sebenarnya ini hasilnya apa? 8/3 ya? Nah, kalau kalian mempartisi ini menjadi berapa? 7 bagian. Kira-kira hasilnya 8/3 dikurangi 0,5. Kalian mempartisi ini menjadi 14 bagian. Hasilnya mendekati, ini hasil pendekatannya ya. Luasnya adalah 8/3 dikurangi 0,2. Artinya semakin besar ya, lebih besar daripada yang dibagi menjadi 7 bagian luasnya. Kemudian kalian bagi menjadi 28 bagian. Kalian mendapatkan luasnya adalah nilai pendekatannya adalah 8/3 dikurangi 0,1412 dan seterusnya sampai kalian membaginya itu semakin kecil bagian atau partisinya, artinya semakin banyak ya nanti ya banyaknya partisinya itu, maka akan semakin akurat atau akan semakin lebih mendekati nilai yang sebenarnya untuk luasannya itu. Nah, ini udah nyampe sini. Ini udah ya. Dari yang tadi itu jumlah Riemann yang tadi yang kalian pelajari kemarin itu muncullah integral Riemann. Integral Riemann itu yakni integral tertentu. Artinya dia ada batas atas dan batas bawahnya ya. Kalau yang sebelumnya kalian belajarnya kan integral tak tentu, dia nggak ada batasannya. Makanya ada nilai C di sana konstantanya yang kita nggak tahu berapa itu konstantanya. Kita nggak tahu sebelum kita mengetahui suatu nilai yang lain dari fungsi tersebut. Nah, di sini kalian belajar tentang integral tertentu atau integral Riemann. Biasanya kita bilangnya integral tentu ya. Nah, bentuk integral tentu itu seperti ini ya. Integral dengan batas A sampai B, intervalnya ini tertutup ya A sampai B. Fungsinya fx diintegralkan terhadap x, maka sama dengan kalian mencari nilai norm P-nya itu yang mendekati 0 dari jumlah perkalian. Jadi dikalikan dulu baru dijumlah. Dikalikannya antara fx bar i dengan delta xi. Hasil perkaliannya i-nya antara 1 sampai dengan n itu dijumlahkan. Itu adalah definisi integral tentu, atau dikatakan bahwa di bawahnya itu adalah luasan yang di atas dikurangi yang di bawah. Nah, di sini ada teorema kalkulus yang kedua. Oke. Udah nyampe sini kalian? Udah sempat dijelasin ini ya? Sudah, Bu. Udah, baik. Saya ulangi lagi mungkin ya sedikit pengulangannya. Berarti kalian sudah banyak tahu ya. Kita langsung tentang integral tentu ya. Kalau yang sigma kan udah kemarin ya. Nah, integral tentu atau integral Riemann. Integral tentu itu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah.
Misalnya ada fungsi fx, ini fungsinya y sama dengan fx. Dia terdefinisi pada selang tertutup A dan B. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Kemudian domainnya itu adalah selang di antara A dan B itu, X-nya itu lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan untuk Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan fx itu sendiri ya. Nah, ini mungkin kalian sudah belajar juga sih. Jadi, pada selang antara A sampai B itu kita partisi menjadi sebanyak N misalkan ya. Jadi dipartisi batas-batasnya ini itu X0, X1, X2 sampai dengan Xn. Di mana yang nilai awalnya X0 itu sama dengan A dan Xn itu sama dengan B. Kalau pada gambar ini kita mempartisinya sampai dengan X5. Kalau kalian mempartisi sampai X8 boleh nggak? Boleh. Mau sampai X15 juga boleh, bebas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, semakin banyak N-nya atau semakin banyak selangnya, partisinya itu, maka hasil yang didapat nanti akan lebih akurat untuk nilai pendekatannya. Nah, kemudian didefinisikan ada PP itu adalah panjang partisi, di mana norm P itu adalah delta harga mutlak dari delta XK, di mana delta XK-nya itu XK dikurangi XK min 1, dan dicari maksimumnya ya dari 1 sampai N ini ya. Kemudian pilih nilai C, C1, C2 sampai dengan N gitu ya. Kan CK, tapi K-nya itu kan dari 1 sampai N. Sehingga kalian mendapatkan nilai ini. Nah, ini latihannya nggak perlu. Kemudian kita bentuk jumlah Riemannnya. Jumlah Riemann dari perkalian fungsinya FCK-nya dikalikan delta XK-nya, di mana K-nya bergerak dari 1 sampai dengan N. Nah, untuk memperoleh nilai limit dari jumlah Riemann-nya, maka norm P-nya itu mendekati 0. Norm P dari yang fungsi tadi ya. Kemudian, kalau ternyata nilai limit yang ini itu ada, maka F dikatakan terintegralkan pada selang AB, terintegralkan Riemann pada selang tertutup AB, dan menulisnya adalah sebagai bentuk integral tentu ini. Jadi integral batas bawahnya A ditulis di bawah, batas atasnya B ditulis di atas. Fungsinya apa? Di sini fx ya, jadi ditulis fx, kemudian diintegralkan terhadap apa? Di sini kan diintegralkan terhadap x, berarti dx. dx itu sama dengan tadi, limit jumlah Riemann yang tadi itu. Atau sama dengan limit n mendekati tak hingga dari jumlah Riemann f xk kali delta xk itu sama ya, k-nya dari 1 sampai dengan n. Itu definisi dari integral Riemann atau integral tentu. Atau biasanya kita menuliskannya dalam bentuk yang umum seperti ini ya, yang batas atas, batas bawah A, batas atas B. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ini itu juga sudah dijelaskan di dalam video YouTube yang kalau kalian tadi sudah menyimak ya, itu sudah dijelaskan di sana. Kalau ini secara tertulisnya. Jadi misalkan kita akan mencari nilai integral dari fungsi fx-nya itu x tambah 3. Kemudian batas bawahnya negatif 2, A-nya negatif 2 ya. Kemudian batas atasnya 3, B-nya 3, dan diintegralkan terhadap X. Menuliskannya seperti ini. Integral dari fungsi X tambah 3 terhadap X atau dx, kemudian dengan batas bawah negatif 3 dan batas atas 3. Nah, di partisi intervalnya kan dari negatif 2 sampai 3.
Kalau kita membaginya menjadi partisi yang sama besar, maka kita peroleh delta X-nya itu sama dengan 5 dibagi banyaknya partisinya. 5 ini didapat dari mana? 5 ini didapat dari 3 dikurangi negatif 2. Jadi batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Lima ini didapat dari 3 dikurangi negatif 2. 3 itu sebagai B ya, kalau dalam ini, dalam integral, itu sebagai A-nya. Dibagi banyak N. N itu ya banyaknya partisinya nantinya. Kemudian untuk setiap selang, itu setiap selangnya itu digunakan titik tengahnya itu, XI barnya itu sama dengan XI. Maka X0 itu yang awal ya, berarti sama dengan negatif 2, karena batas bawahnya negatif 2. Kemudian X1 berarti negatif 2 ditambah deltanya. Delta tadi kan 5/n, berarti negatif 2 ditambah 5/n. X2 adalah negatif 2 ditambah 2 kali delta X-nya. Berarti negatif 2 ditambah 2 kali 5/n. Dan seterusnya. Nah, untuk XI ketika X sama dengan I, ketika XI, maka negatif 2 ditambah I kali delta X. I kali delta X yang tadi kan 5/n. Maka muncul ini. Negatif 2 ditambah 5i/n, gitu kan, ya sama aja. Kemudian, ketika X-nya itu sama dengan N yang di ujung, gitu kan, maka negatif 2 ditambah N kali delta X, sama dengan negatif 2 ditambah 5 kali 5/n, yakni sama dengan 3. Berarti benar ya, untuk Xn itu batas atasnya itu sampai dengan 3. Nah, ini XI itu kan XI plus 3. Dapat dari mana? Dari soalnya tadi. Soalnya kan X tambah 3. Nah, ketika X-nya itu sebesar XI, berarti nilai fungsinya adalah XI plus 3. Nah, XI plus 3 ini itu sama dengan berapa? Sama dengan, lihat tadi, XI ini kan sama dengan ini. Masukkan ke sini. XI-nya. XI kan negatif 2 ditambah I kali 5/n. Dimasukkan ke sana, ditambah 3 sesuai dengan rumus fungsinya. Sehingga didapat berapa? Negatif 2 ditambah 3 kan sama dengan 1. Ditambah itu tadi, I kali 5/n. Jadi itu adalah nilai fungsi untuk setiap XI. Entah itu X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini lebih jelasnya kalian bisa lihat di YouTube yang tadi. Ini udah dijelaskan ya kemarin ya? Sigma. Sudah, Bu. Udah. Nah, lanjutnya. Tadi kan fxi itu sama dengan ini, 1 ditambah I kali 5/n. Maka, jumlah Riemann ya, dari fxi bar dikali delta xi-nya itu sama dengan jumlah fxi kali delta x, di mana i-nya bergerak dari 1 sampai dengan n. Nah, fxi kali delta x itu sama dengan 1 ditambah I kali 5/n dikali 5/n. Ini kan delta x-nya. Ini fxi-nya. Yang ini tadi. Ini delta x-nya yang awal tadi. Akhirnya, dihitung ya, didapatkan 5 ditambah, nah ini, sebentar. Kalau kalian mau hitung berarti
ini 1 ditambah nah, sifat ini kan sama dengan jumlah batasnya dari 1 sampai N. Kita kalikan biasa ya. Berarti 1 kali 5 per N. Berarti 5 per N ditambah boleh sih 1 kali 5 per N ini. Kemudian ditambah I kali 5 per N kuadrat gitu kan. Dengan menggunakan sifat dan rumus dari sigma itu, maka ini kan bisa diubah. Ini 5 per N karena konstan ya. Kita keluarkan dulu. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai N, ininya 1 gitu kan. Kemudian ditambah 5 per N kuadrat itu kan juga kita anggapnya konstanta ya, karena dia nggak bergerak kan. Dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Nah, lihat dari ini. 1 sampai N dari I akan menjadi N kali N plus 1 bagi 2. Kalau yang ini jadi berapa? Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1. Jadi berapa? Ini N, Ibu. berapa? N, Ibu. Ya, betul. Jadi N. Oh ya benar, ada yang chat ya. Ini jadi N. Kemudian ditambah 5 per N kuadrat. Saya tulis 25 per N kuadrat gitu ya. Saya jabarkan. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Yang tadi ini ya. N kali N plus 1 per 2 ya. N plus 1 per 2. Oke. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Ini bisa nggak disederhanakan? Bisa, Bu. Nah, jadi sama-sama 1 ya. Kemudian mana lagi? Ini ya, kita sederhanakan ya. N kuadrat disederhanakan dibagi N sama dengan N dibagi N sama dengan 1. Itu nggak? Boleh nggak? Ya, Bu. Nah, akhirnya kita dapatkan ini 5. Ya kan, karena 5 kali 1 bagi 1 ya. Ditambah ini 25. Dikali N plus 1. Bagi N kali 2. Berarti apa? 2N gitu ya? Ya, Bu. Sama dengan 5 ditambah 25 N plus 1. Ini jadi berapa? Ini saya keluarkan dulu 25 per 2 karena dia konstan ya. Gini nggak? Ya, Bu. Betul. Nah, lanjut. 5 ditambah 25 per 2. Ini N plus 1 ini sama-sama dibagi N. Kalau mau, ini kan ini kayak pecahan biasa ya. Saya buat
dengan 5 ditambah 25 per 2. Saya mau ubahnya gini. N per N ditambah 1 per N. Boleh nggak? Kayak kalian punya 5 ditambah 2 per 9 misalkan. Hasilnya berapa sih ini? 5 tambah 2 berapa? 7 per 9. Boleh nggak saya mengerjakannya begini caranya? Sama nggak hasilnya? Sama. Berarti boleh ya, kalau kita punya N plus 1 dibagi N, saya mau mengerjakannya N per N ditambah 1 per N. Boleh nggak? Jadi yang bagian ini diubah ke sini, itu boleh apa enggak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau bingung kalian, ini saya buat jadi N-nya juga deh. Ini jadi 9. Ini kan, anggapannya 9-nya itu N. 9 plus 1, misalkan saya ubah ini jadi 1 juga. Gini kan, sama kan ya, hasilnya 10 per 9 kan. Oke, saya ubah jadi itu, sehingga 5 ditambah 25 per 2 biarin. N bagi N berapa? 1. 1 ditambah 1 per N. Dapatlah kalian bentuk yang seperti ini. Sama ya? Sama nggak? Sama, oke. Nah, ini tadi terkait dengan sigma aja ya. Nah, sekarang kembali ke definisi yang ini tadi, integral Riemann atau integral tentu. Maka, ini kan sama dengan yang ini nih. Limit N mendekati tak hingga dari hasil sigma yang tadi. Integral tentu dengan nilai A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu 3 dari fungsinya X plus 3 yang diintegralkan terhadap X, maka kita bisa menuliskannya dengan limit N mendekati tak hingga dari hasil sigma yang tadi. Limit N mendekati tak hingga dari 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 plus 1 per N. Nah, di sini disebutkan, jika delta X diperkecil, maka sama dengan N semakin besar. Artinya, N itu kan banyaknya partisi. Kalau delta X-nya, partisinya itu semakin diperkecil, seperti yang saya bilang tadi ya, semakin diperkecil. Berarti N-nya itu semakin besar, banyak kan, partisinya itu semakin banyak. Paham nggak? Apa persegi panjangnya itu semakin kecil. Dibuat semakin kecil. Jadi delta X-nya kan juga semakin kecil tuh. Maka banyaknya persegi panjangnya, banyaknya partisinya itu akan semakin banyak atau semakin besar nilai N-nya. Kan banyaknya itu N. Betul nggak? Betul nggak? Ini itu saya partisi lagi menjadi lebih kecil. Dia masih besar ya. Lebih kecil lagi. Pokoknya kecil banget. Kecil banget ini kotaknya. Semakin kecil. Maksudnya dipartisi dengan yang sama ya. Partisi yang sama tapi semakin kecil. Mungkin lebih kecil dari ini lagi, lebih kecil dari ini lagi. Bayangkan itu benar-benar kecil. Maka nilai N-nya itu akan semakin besar. N itu banyaknya partisinya, banyaknya persegi panjangnya itu akan semakin banyak, akan semakin besar. Betul nggak? Betul.
Kenapa? Benar, Bu. Betul ya? Nah, sekarang kalian bayangkan. Partisinya itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena di sini kita mau menjadikan N-nya itu mendekati tak hingga. Kalau N-nya tak hingga, berarti dia itu kan akan semakin kecil banget gitu kan ya. Sehingga, ingat nggak untuk mengerjakan limit tak hingga? Kalau ada 1/n nanti jadi berapa dia? Ini 0 ya, Bu. 0 kan? Nah, ini 35/2 dapat dari mana ya? Dapat dari sini tadi, karena dia semakin kecil, N-nya itu mendekati tak hingga, maka kita kan mengerjakannya, berarti limit N mendekati tak hingga ya. Kalau konstanta kan tetap 5, ditambah 25/2, kali 1 ditambah 1/n, kan 0 ya, karena dia N-nya mendekati tak hingga ya. Akhirnya kita dapatkan berapa? Kita buat penyebutnya jadi 2. 5 jadi 10/2 kan? Ditambah 25 kali 1, 25/2 kali 1, berarti tetap 25. Berarti ditambah 25. Sama dengan ini, yang di atas ini. Bisa kalian bayangkan? Bisa kalian pahami maksudnya? Jangan dibayangkan. Ya, Bu. Nah, oke. Saya lanjut dulu ke sifat-sifat integral ya. Nanti kita kerjakan latihan yang ini. Sifat-sifat integral tentu. Kalau kalian sudah mempelajari tentang integral tak tentu sebelumnya ya, sifat-sifatnya kurang lebih sama dengan sifat integral. Sifat integral tentu ini sama dengan sifat integral tak tentu itu. Tapi yang membedakan kalau di integral tentu ini, dia ada batasnya. Sehingga ada beberapa sifat yang mungkin tidak ada ya di integral tak tentu. Kalau misalkan seperti ini yang nomor 1. Kalau ada konstanta dikalikan fungsinya, berarti konstantanya bisa dilakukan perhitungan terakhir gitu kan ya. Kita menghitung dari nilai integral fungsinya dulu, baru dikalikan konstanta nanti hasil akhirnya. Itu sama ya dengan integral tak tentu. Kemudian yang nomor 2 juga sama kan. Kalau ada dua fungsi fx tambah atau dikurangi dengan gx, maka kita bisa mengerjakan dari nilai integral masing-masingnya. Dari fungsinya fx dulu, kemudian ditambah atau dikurangi sesuai dengan operasinya ya. Dengan gx, hasil integral dari gx-nya. Kemudian, nah, mungkin ini yang nggak ada nomor 3. Kalau kita punya integral suatu fungsi dengan batas bawah A, batas atas C, maka kita bisa membuatnya menjadi 2 integral, yakni integral dengan batas bawah A dan batas atas B, dengan fungsi yang sama ya, fungsinya harus sama-sama fx diintegralkan terhadap dx ya, diintegralkan terhadap x maksud saya. Kemudian ditambahkan integral lagi dengan batas bawah B dan batas atas C. Sehingga nanti hasilnya adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas C. Contohnya misalkan kalian punya integral 2 sampai 8 dari fungsinya yang sederhana x plus 1 dx misalkan. Kalian bisa mengerjakan ini dengan integral 2 sampai 4 dulu misalkan. X plus 1 dx. Ditambah integral dari berapa sampai berapa? Biar sama. 48 integral dari 4 sampai 8, Bu. 8 ya, x plus 1 dx.
Nah, kalian bisa mengerjakan seperti itu. Tapi kalau kasusnya cuma seperti ini ya, sepertinya buang-buang waktu saja kan ya, kalau misalkan kita memecah jadi 2 bentuk integral ini. Ada kasus-kasus tertentu di mana kalian memang, untuk bisa lebih menyelesaikan soal integralnya itu dengan lebih baik atau lebih mudah, kalian bisa memecahnya jadi 2 bagian. Tapi kalau soalnya mungkin simpel seperti ini, integral x plus 1 dx, kemudian batasnya 2 sampai 8, ya kalian bisa langsung mengerjakannya saja gitu kan. Ini hanya contoh saja. Jadi intinya batas atas fungsi batas atas yang pertama, integral yang pertama itu sama dengan batas bawah integral yang kedua. Jadi berlanjut. Nanti ke depannya kalau misalkan dibuat jadi 3 integral gimana? Ya bisa juga karena memenuhi apa namanya sifat yang ketiga ini juga. Kemudian yang keempat, kalau bentuk integralnya itu batas bawah dan batas atasnya itu sama, batas bawah ini ya, yang A ini, batas atasnya yang A yang di atasnya. Kalau batasnya sama antara batas bawah dan batas atasnya, maka nilai integralnya, fungsi apapun itu, nilai integralnya adalah 0. Dan kalau kalian punya integral dengan batas bawah A dan batas atas B, maka kalian bisa mencari nilai integral dengan batas B, batas bawah B, dan batas atas A, kebalikannya ya. Yakni hasilnya adalah negatif atau lawan dari integral yang sebelah kirinya itu dengan batas bawah A dan batas atas B. Jadi kalau mau dari awalnya batas bawah A, batas atasnya B, kalau mau dibalik batasnya berarti boleh, tapi nilainya adalah negatifnya atau lawannya. Nah, kalian harus mengingat juga di dalam kalkulus diferensial itu kan ada fungsi genap dan ganjil. Kalau fungsi fx itu adalah fungsi ganjil dan a itu adalah konstanta, maka integralnya dari negatif a sampai dengan a dari fungsi fx tersebut terhadap x itu adalah sama dengan 0. Dan kalau dia fungsi genap fx-nya, maka integral dari negatif a sampai dengan a dari fungsinya itu adalah 2 kali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Kalau ganjil kan saling ini ya, saling mengurangi nanti jadinya 0. Kalau yang genap bisa malah jadi 2 kalinya gitu kan. Itu kalau batasnya negatif A sampai A ya. Nah, kemudian ada teorema dasar dari kalkulus. Disebutkan bahwa misalkan ada fungsi fx yang kontinu ya, harus kontinu pada selang interval tertutup A, B, dari A sampai B dan intervalnya tertutup, dan fx kecil ini itu merupakan antiturunan dari f besar x. Maka integral dari A sampai B dari fungsi f kecil x itu diintegralkan terhadap x itu sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Contohnya ini. Ada integral dari 0 sampai 2, berarti A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2. Kemudian X kuadrat ini sebagai fx. Kita mau mencari nilainya. Nah, dilihat fx itu kan f kecil x ya, itu kan sama dengan x kuadrat kalau dilihat di soalnya. Kemudian antiturunannya itu apa? Antiturunannya adalah
sepertiga X pangkat 3. Bener nggak? Anti turunan itu berarti ya integralnya ya. Maka ini kan kalau diturunkan F besar X itu sama dengan F kecil X kan, turunannya kan. Turunan dari sepertiga X pangkat 3 berapa? Turunan dari ini sepertiga X pangkat 3? Kuadrat dulu. Betul, X kuadrat. Nah, harusnya kan anti turunannya itu kan plus C ya. Tapi karena ini kita membahas tentang integral tentu, jadi kita anggap F besar X-nya itu adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, kebalikannya, turunannya itu adalah X kuadrat. Berarti benar ya, kalau Fx-nya itu, F kecil X-nya itu adalah X kuadrat, maka anti turunannya adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, dari teorema dasar kalkulus ini diketahui bahwa ini kan A-nya 0, B-nya 2. Berarti F besar B itu berapa? F besar, tadi kan F besarnya itu sepertiga X pangkat 3. F besar B itu berarti F2 gini kan. Berarti berapa? Sepertiga X-nya itu 2 ya. Kali 2 pangkat 3 gitu kan? Iya nggak? Iya, Bu. Nah, kemudian F besar A, A-nya kan 0. Berarti sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini berapa? Sepertiga kali 2 pangkat 3 berarti berapa hasilnya? 8/3. Betul. Kalau sepertiga kali 0 pangkat 3, 0. 0 pintar. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus yang ini, kalau kita punya integral 0 sampai 2 X kuadrat dx, dan kita tahu bahwa anti turunannya adalah sepertiga X pangkat 3, kan kita sudah cari FB dikurangi FB dan FA-nya. Maka langsung saja berarti 8/3 yang ini ya, sepertiga 2 pangkat 3 ini dikurangi 0 yang ini, hasilnya adalah 8/3. Itu maksud dari teorema dasar kalkulus 2. Nah, kalau ini teorema dasar kalkulus 1, dia menyatakan kalau ada fungsi F itu fungsi yang kontinu, kemudian dia itu kontinunya pada selang tertutup A sampai B gitu kan. Nah, kemudian di antara A dan B itu ada titik, yakni titik X. Maka turunan dari integral FU/DU di mana batasnya itu dari A sampai X gitu kan, diturunkan terhadap X, dia hasilnya adalah Fx, balik lagi ke Fx itu. Nah, ini adalah asal mulanya. Nah, ini adalah contohnya, hitung F aksen X dari Fx-nya ini. F aksen X-nya berapa? Berdasarkan ini ya, teorema dasar kalkulus 1 ini. Kalau teorema dasar kalkulus 1 yang seperti ini, kalau yang kedua yang tadi itu, FB dikurangi FA. Oke, anak-anak, materi kita sampai ini ya. Coba sekarang, mana tadi latihannya? Kalian coba kerjakan. Nah, kan kalian udah punya file ininya ya, masing-masing ya. Coba kerjakan latihan yang ini.
hitung dengan menggunakan penjumlahan Riemann. Dengan yang tadi ya, langkah-langkah yang tadi itu. Coba kalian kerjakan. Kemudian kalian share ke grup ya. Maksimal 3 orang boleh, silakan share jawabannya ke grup. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalian sudah punya filenya kan? File apa, Bu? File ini tadi udah saya share ke grup kan? Oh ya, sudah, Bu. Jadi saya stop dulu ya. Coba kalian kerjakan yang di slide ke-9 ini.